Oke, selamat pagi. Saya Steven Alfonso Sisregar. Kali ini akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester komunikasi data. Berikut ini adalah pernyataan bahwa jawaban UAS esai komunikasi data yang merupakan hasil dari pencarian dari beberapa referensi dan dianalisa sendiri oleh yang bersangkutan. Solusi untuk studi kasus pertama yaitu sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit era pandemik COVID-19. Backgroundnya, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor, termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan atau medis merupakan bidang yang bersifat information intensive, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Pada sebuah rumah sakit terdiri dari berbagai profesi, yaitu medik, antaranya dokter umum, dokter spesialis, kemudian ada keperawatan dan profesi lainnya. Namun untuk bekerja dalam melayani kebutuhan pasien dengan prinsip patient-centered care, yang mana masing-masing profesi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus menjadi sebuah tim yang solid, kompak serta bekerja sama. Salah satunya yaitu saat perawat menerima daftar obat dari dokter yang akan diberikan ke pasien, yang mana masih menggunakan sistem tradisional, yaitu menggunakan kertas. Pembahasan permasalahan dari studi kasus mengenai sistem rekam medis rumah sakit yang masih tradisional dengan menggunakan kertas. Terdapat beberapa masalah, seperti kesalahan dalam pemberian obat oleh perawat. Berdasarkan analisa yang telah saya peroleh dari beberapa referensi, berikut solusi yang dapat diterapkan yang berkaitan dengan sistem komunikasi data pada rekam medis di rumah sakit. Dengan menggunakan sistem single submission pada sistem rekam medis rumah sakit dengan menggunakan konfigurasi jaringan lokal area network. Dengan menggunakan sistem ini dapat meminimalisir yang akan diberi kepada pasien, yaitu meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat oleh perawat kepada pasien, yang mana dokter menginput daftar obat apa saja yang akan diberi kepada pasien, kemudian akan menghasilkan output. Perawat dapat mencari daftar nama obat dengan jelas, tanpa adanya kesalahan dalam pencarian dan pemberian. Seperti yang kita ketahui dengan sistem yang masih tradisional, dengan menggunakan kertas, dan jelas bahwasannya tulisan yang tertera sulit untuk dibaca, oleh karena itu dipergunakanlah sistem ini. Pada era berhubungan dengan era COVID-19 sekarang, dengan menggunakan sistem ini tentunya dapat mengurangi kontak langsung antara pasien maupun perawat ataupun dokter dalam permintaan dan pemberian obat. Dengan sistem tradisional, pasien memperoleh kertas yang berisikan daftar obat yang dibutuhkan, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan atau perawat untuk memberikan obat tersebut. Sehingga dengan sistem ini tentu akan dapat meminimalisir kontak langsung antara pasien ataupun dokter, yang tentunya apabila pasien berkonsultasi, apabila pasien mengalami penyakit yang sedang atau terbilang tidak parah. Berikut skema solusi dari studi kasus rekam medis di rumah sakit. Dari flowchart ini dapat dijelaskan bahwa
User atau pasien melakukan register atau pendaftaran di aplikasi yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Kemudian, setelah terdaftar, pasien mengisi form konsultasi atau keluhan. Setelah itu berlanjut ke proses dokter input daftar obat yang dibutuhkan berdasarkan keluhan yang telah dari pasien. Selanjutnya, pada tahap transmission system atau membawa data kepada perawat, kemudian data diproses sehingga pasien melakukan pembayaran, baru pasien dapat menerima obat. Ini adalah project timeline dari sistem rekam medis di rumah sakit dan referensinya. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu mengenai komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Backgroundnya, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang dengannya manusia dapat berhubungan secara langsung satu sama lain, terlebih di lingkungan perusahaan. Dengan adanya komunikasi tentu dapat mempermudah pemberian informasi antara operator dengan leader. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan hal yang sangat penting, baik dalam organisasi perusahaan maupun instansi pemerintahan. Tentunya dengan adanya komunikasi yang baik dapat memperoleh tercapainya keberhasilan suatu usaha. Begitu juga dengan studi kasus kali ini mengenai komunikasi antara operator dan leader, yang mana ketika ada suatu kondisi yang abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar segera menghentikan proses produksi. Namun untuk melakukan komunikasi tersebut, dilarang menggunakan handphone kecuali leader. Tentu banyak cara yang dilakukan agar terjalinnya komunikasi antara leader dan operator tanpa harus menggunakan device handphone. Pada pembahasan kali ini, permasalahan dari studi kali ini mengenai komunikasi antar operator dan leader tanpa harus menggunakan handphone dapat diperoleh solusi, yaitu dengan menggunakan konfigurasi jaringan local area network yang tentunya hampir mirip dengan solusi pada rekam medis, yang mana nantinya akan dihubungkan melalui ruangan leader sebagai pusat dan terhubung dengan ruangan operator yang menjadi klien. Sehingga menggunakan sistem konfigurasi jaringan ini dapat menyampaikan informasi apabila adanya kendala bagian kerja mesin, sehingga operator tidak perlu untuk mendatangi leader dalam menyampaikan keluhan atau adanya abnormal pada kegiatan mesin. Berikut skema solusinya. Dari flowchart ini dapat kita simpulkan bahwa pada flowchart di samping merupakan tahapan perancangan sistem jaringan lokal area network. Pertama kali melakukan rancangan jaringan, setelah itu melakukan konfigurasi jaringan, dan kemudian melakukan tes jaringan. Pada flowchart kedua, kita memerlukan perancangan jaringan. Dibutuhkan 3 personal komputer, 1 switch, dan 1 server, yang mana server tersebut menjadi pusat yang akan dikirimkan ke operator melalui leader. Pada flowchart ini, leader akan melakukan login, kemudian menginput informasi yang berhubungan dengan sistem kerja mesin di perusahaan tersebut, lalu mengirimkan kepada operator yang bersangkutan, dan data diterima oleh operator. Berikut adalah project timeline dari hubungan komunikasi antara operator dan leader, dan referensi yang saya peroleh. Dan yang terakhir itu solusi untuk studi kasus pada platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Backgroundnya, pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia
sebagai syarat utama melakukan perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan permainan yang menjadi teman perjalanan bagi pengguna atau user. Pasporsehat.com juga membantu untuk memastikan pengguna atau user berada di lingkungan bebas COVID-19. Dengan cara memindai wajah atau face scanning pengguna pasporsehat.com. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi tujuan untuk menghadirkan layanan terbaik untuk pengguna. Untuk pembahasannya, skema cara kerja dari pasporsehat.com yaitu hampir serupa dengan IATA, di mana IATA untuk melakukan perjalanan tanpa adanya karantina dan memulai perjalanan terlebih dahulu, memberikan informasi tentang tes vaksinasi dan tindakan lainnya sebelum melakukan sebuah perjalanan maupun penerbangan. Perincian tentang di mana mereka dapat dites vaksinasi dan membagikan hasil tesnya dengan cara diverifikasi aman dan privasi mereka terlindungi adalah kunci utama memberikan kepercayaan untuk bisa melakukan perjalanan. IATA Travel Pass adalah aplikasi seluler yang membantu pengguna atau wisatawan menyimpan dan mengelola sertifikasi terverifikasi untuk tes atau vaksin COVID-19. Tentunya ini lebih aman dan efisien daripada proses kertas yang saat ini digunakan untuk mengelola persyaratan kesehatan, misalnya sertifikat internasional vaksinasi atau profilaksis. Ini penting mengingat skala pengujian atau verifikasi vaksin yang berpotensi sangat besar yang perlu dikelola dengan aman. Melalui sistem e-Hack Indonesia dan paspor sehat yang terintegrasi dengan seluruh lokasi Bumame Farmasi, memberikan kemudahan bagi customer dalam bepergian domestik dengan aman dan nyaman. Untuk pemakaian paspor sehat sangatlah mudah dan membantu sebagai rekanan antara sistem e-Hack dan paspor sehat. Di antaranya mempermudah dalam mengelola dan menyimpan rekam medis pasien, mempermudah pasien untuk perjalanan baik laut, darat, dan udara, memberikan poin plus pada laboratorium, khususnya untuk pasien yang menginginkan kemudahan dalam perjalanan, dan juga penggunaannya yang sangat praktis dan mudah dipelajari. Kelebihan dan kekurangan dari pasporsehat.com ini, yang pertama itu kelebihannya. Dengan menggunakan paspor sehat, dapat melacak orang yang positif COVID-19. Dan juga kita mengetahui daerah mana saja yang terkena zona merah, zona kuning, dan juga zona hijau atau zona yang bebas dari COVID-19. Serupa dengan sistem e-Hack Indonesia. Sementara itu kekurangannya, saat melakukan perjalanan tentu kita harus terhubung dengan jaringan internet. Dan ini bisa menjadi kendala saat koneksi jaringan tidak stabil saat kita mengakses pasporsehat.com. Dengan koneksi jaringan yang tidak baik, tentu kinerja dari pasporsehat.com pun tidak akan bekerja dengan baik. Solusi agar koneksi jaringan internet tetap stabil saat melakukan perjalanan yaitu mengunci jaringan internet agar sinyal smartphone kuat, terutama saat mengakses pasporsehat.com. Kemudian dengan menghidupkan atau mematikan mode pesawat sehingga secara otomatis perangkat akan memutus dan mengatur kembali jaringan dari device yang digunakan oleh pengguna saat mengakses pasporsehat.com. Untuk skema solusinya terdapat flowchart. Pada skema cara kerja yang ada pada platform pasporsehat.com, yaitu menggunakan face scanning, yang mana dengan pendeteksian wajah ini dapat memastikan
bahwa user berada di kawasan yang bebas COVID-19. Setiap wajah yang terdeteksi akan diproses secara unik, di mana data secara pribadi disimpan dalam basis data dan terdapat dua proses yang diidentifikasi dan verifikasi. Permasalahan yang terjadi dalam pendeteksian wajah biasanya pada pose atau faktor pencahayaan. Banyak sistem biometrik dapat diterapkan pada sistem kehadiran, tapi semuanya kebanyakan menggunakan teknik autentifikasi yang sama. Dengan menggunakan metode Viola-Jones untuk mendeteksi wajah manusia pada smart conference, di mana proses deteksi wajah dilakukan dengan proses konfigurasi data dan komputasi secara paralel, sehingga membantu mengurangi beban antrian data sehingga proses pengiriman data dari hasil deteksi wajah atau face detection dapat berjalan dengan baik. Dengan metode Viola-Jones merupakan metode pendeteksian objek yang memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 93,7%. Dari sistem flowchart ini dapat kita peroleh proses yang mana pertamanya user atau pengguna melakukan pendaftaran persyaratan kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu melakukan pendaftaran pusat pengujian tes vaksinasi, lalu dari laboratorium mengeluarkan hasil tes vaksinasinya secara digital. Kemudian untuk transmission sistemnya dibawalah data tersebut untuk memperoleh paspor digital. Kemudian data diproses dan memperoleh verifikasi dan mendapatkan sertifikasi tes vaksinasi. Dan kemudian pengguna atau user dapat melakukan perjalanan dengan aman. Berikut ini adalah project timeline dari bulan Januari sampai bulan Maret. Sekian presentasi untuk ujian akhir semester ISAI mata kuliah komunikasi data. Saya Stephen Alfonso Siregar. Selamat pagi.